Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnati ila yaumi nalqah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah yang kita lepaskan menuju tempat ini. Yang satunya mengangkat derajat dan yang satunya menghapuskan dosa-dosa kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat walafiat. Setelah 1 bulan penuh kita berjuang, beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siyam dan qiyam serta tilawah, munajat, doa serta zikir. Semoga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita termasuk orang-orang minal maqbulin wal faizin. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat serta salam kita ucapkan pula untuk kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dibimbing Allah untuk mengikutinya, mencontohnya, dan membuktikan bahwa kita cinta kepadanya. Karena sesungguhnya banyak orang yang mengaku cinta Nabi alaihi salatu wassalam tapi tidak mampu membuktikan cinta itu. Kita berharap kepada Allah dan kita memohon kepadanya agar Allah mudahkan kita, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita dalam rangka membuktikan cinta kita kepadanya. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang menjelaskan kitab asalnya Kitab At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Pada malam ini kita melanjutkan hadis pada bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Lanjutan dari pembahasan bab yang berbicara tentang keutamaan tauhid dan apa-apa yang menghapuskan dari dosa kita. Dari keutamaan-keutamaan tauhid tadi, di antaranya adalah menghapus dosa-dosa kita. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di antara keutamaan tauhid di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa orang-orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, yang dipandu oleh pemahaman para as-salafil ummah, maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan dan mereka juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid aman di dunia, aman di akhirat. Di dunia dia dapat petunjuk agar senantiasa hidup ini berada di atas agama Allah, yang perintahnya dikerjakan, yang larangannya ditinggalkan. Tidak semua orang yang sudah tahu bahwa ini adalah perintah bisa mengerjakan, dan tidak semua orang yang tahu kalau ini adalah larangan bisa meninggalkan. Hanya orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepadanya yang bisa menjalankan al-haq dan meninggalkan al-batil. Maka orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, dia akan mendapatkan keamanan, jiwanya tentram. Di dunia ini secara kehidupan dia tidak akan diganggu oleh hal-hal yang akan memalingkan dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Allah berikan ketentraman, kenyamanan, dan itu adalah kunci dalam segala kehidupan kita. Banyak pun harta, tinggi pun jabatan, tapi tidak tenang jiwanya, hatinya tidak merasa aman dan tentram, maka kasur yang empuk tidak akan terasa nyaman, makanan yang lezat tidak akan merasa dinikmati, ruangan yang dingin tidak juga akan merasa menjadi obat untuk jiwanya. Tidak ada hal yang paling tinggi, yang paling berharga daripada ketentraman hati dan ketenangan jiwa yang dihasilkan oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang hidupnya sederhana, tapi dia sangat terikat kuat dengan Allah, maka kemudian dia akan bisa melewati ujian itu dengan selamat. Maka oleh karena itu orang-orang bertauhid dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, dua hal yang mereka dapatkan: keamanan, ketenangan, dan kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua yang dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, la syarikalah, dan tidak ada syarikat baginya. Satu, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kemudian dia bersaksi pula bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Yang ketiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, bersaksi meyakini bahwa sesungguhnya Isa ibni Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhum min, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia meyakini bahwa sesungguhnya surga itu hak dan neraka itu hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal. Akhrajahu Bukhari, Muslim
Tirmidzi dan Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kita lihat hadis ini satu persatu bagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita awali dari siapa sih Ubadah ibn Samit itu? Ikhwatal kiram, Ubadah ibn Samit huwa Ubadah ibn Samit ibn Qais al-Ansari al-Khazraji. Dia seorang sahabat dari golongan Ansar Khazraj. Ahadun nuqaba badriyun masyhurun tufiya sana 34 walau 72 sana. Dia ini seorang sahabat yang terkenal, ya, yang merupakan pentolan pejuang di perang Badar, sahabat yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Kemudian dia sangat terkenal di kalangan para sahabat dan dia meninggal pada tahun 34 Hijriah di usia 72 tahun. Ini termasuk sahabat yang panjang umur. Artinya yang tergolong dalam sahabat seperti mana Nabi sampaikan bahwa umur umat ini tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Dia termasuk sahabat yang meninggal di usia 72 tahun. Ubadah bin Samit meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah." Ini persaksian yang bisa menjamin kita masuk surga. Persaksian pertama apa? Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syahida an la ilaha illallah, takallama bihadhil kalimah 'arifan li ma'na 'amilan li muqtadah zahiran wa batinan. Ikhwatal kiram, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini bukan sekadar kalimat ini diucapkan begitu saja. Tapi kalimat ini meliputi apa? Meliputi ilmun, yaqinun. Meliputi ilmu, kita harus mengetahui ilmu tentang makna la ilaha illallah, dan kita harus meyakini ilmun wa yakinun wa sidquka ma'al mahabbah. Meliputi kita membenarkan, kita mencintai. Jadi tidak cukup hanya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, tapi kita harus berilmu tentang kalimat ini. Harus kita benarkan kalimat ini. Harus kita cintai. Wasidquka ma mahabbatin, dan kita mencintainya. Saudara kiram rahimakumullah. Maka kalimat ini tidak sekadar ucapan la ilaha illallah lalu kemudian dia tidak mengetahui maknanya, tidak mengetahui konsekuensinya. Karena ketika orang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak ada yang patut disembah oleh dia kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus paham itu. Betapa banyak orang yang hanya mengucapkan kalimat ini tapi tidak mengetahui apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat ini. Dia mengatakan bahwa dia bersaksi Allah adalah Rabbnya yang berhak disembah, tapi dia masih datang kepada dukun, tapi dia masih percaya kepada tukang ramal, tapi dia masih tatayur dalam kehidupan. Ini tidak akan berlaku, dan tidak akan ada manfaat bagi dia. Kalimat ini tidak akan memberikan pertolongan kepadanya nanti dari kiamat. Maka oleh karena itu ketika mukmin ya mengatakan kalimat ini, betul-betul bersih dari segala kesyirikan. Maka di sini tekankan bukannya sekadar man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah ma'nahu la ma'buda bihaqqin illallah. Apa artinya? La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak cukup kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tapi di sini makna yang diinginkan la ma'buda, tidak ada sembahan. Bukan sekadar pengakuan tiada Tuhan selain Allah, bukan itu. Tapi yang diinginkan dari kalimat ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh sembahan batil selain Allah Azza wa Jalla. Maka akan kita lihat di sini nanti
Kalimat Nabi SAW ketika dia mengatakan persaksian yang kedua, persaksian yang menyelamatkan setelah persaksian kita kepada Allah, persaksian kedua adalah bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh. Bersaksi Muhammad itu hamba Allah. Muhammad bukan disembah, tetapi dia hambanya Allah Subhanahu wa taala. Abduhu. Ya. Yang kedua, di sini kita bersaksi bahwa Muhammad rasulnya yang wajib untuk ditaati. Abduhu, hambanya, mamlukuhu wa abiduhu. Kita hamba Allah. Muhammad SAW hamba Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Di sini dalam kalimat ini persaksian yang kedua yang bisa menjamin kita masuk surga. Persaksian pertama apa tadi? Persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Persaksian yang kedua yang bisa menjamin kita masuk surga dalam bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Dari kalimat Nabi ini dapat kita pahami bahwa di sini tidak boleh kita bersifat ghulu ya, kepada Rasulullah SAW, apalagi kepada yang lainnya. Kepada Nabi kita tidak boleh kita ghulu, dalam artian bahwa Nabi sendiri mengatakan, la tutruni, jangan kalian puji aku melebihi daripada ya yang sewajarnya, seperti mana orang-orang Nasrani ya memuji menyanjung ya Isa ibni Maryam. Mereka melampaui batas. Wa inna ma'ana abdullahi wa rasuluh, kata Nabi. Saya ini adalah seorang hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah ya, sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai rasulnya yang wajib untuk kita taati. Maka di sini kita tidak boleh menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia juga hamba Allah. Ya. Termasuk menyembah apa saja. Para malaikat Allah juga tidak boleh kita sembah. Malaikat Allah adalah makhluknya juga. Apalagi berhala, batu, kayu, dan yang lainnya, api dan lain sebagainya, bintang, bulan, itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada bedanya, ikhwatal kiram. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih parah, seseorang menyembah malaikat atau menyembah Muhammad, mana yang lebih parah? Kedua-duanya parah. Kedua-duanya tidak boleh. Tidak ada yang lebih ringan dan tidak ada yang lebih berat, karena keduanya terlarang. Bisa dipahami ya? Wah, siapapun yang disembah selain Allah itu hukumnya sama. Tidak ada yang lebih ringan dan tidak yang lebih berat. Semuanya berat dan terlarang dalam agama kita. Ini persaksian yang kedua yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ikhwatul kiram rahimakumullah ya, di sini kita dapat pahami bahwa tidak bolehnya kita ghulu kepada Nabi SAW, dan tidak boleh kita menyembahnya, dan tidak boleh kita meminta kepadanya setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika ikhwah sekalian berangkat ke kota Madinah menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan meminta kepadanya, tetapi mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan kemudian kita berterima kasih kepada juhudnya, kepada apa yang telah beliau lakukan selama hidupnya, menjaga amanah dakwah, menyampaikan risalah Allah azza wajalla sehingga risalah itu sampai kepada kita hari ini. Bukan meminta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana, tidak, tapi mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita ucapkan salam, kita ucapkan kalimat salam kepadanya. Dan juga bukan meminta kepada siapa? Kedua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar.
yang dikuburkan di kamar yang berdampingan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka ya yang telah berjuang ya selama hidup mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala sampai Islam itu sampai kepada kita hari ini. Nah, yang ketiga, persaksian yang ketiga yang bisa menyelamatkan kita dan bisa masukkan kita ke dalam surga, persaksian bahwa Isa Abdullahi wa Rasul. Persaksian bahwa sesungguhnya Isa putranya Maryam adalah Abdullah. Apa itu? Hamba Allah. Ini bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Atau ada keyakinan mereka yang mengatakan dia anak Tuhan. Abdullah, di sini Nabi mengatakan dia adalah hambanya Allah wa rasuluhu, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Persaksikan itu. Makanya kalau ada orang-orang Nasrani bertanya kepada kita, bagaimana keyakinan kalian orang Islam terhadap Isa ya ibnu Maryam, kita katakan dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kami meyakini dia adalah seorang ya utusan Allah Azza wa Jalla, seorang Rasul yang diutus Allah menyampaikan dakwah kepada kaumnya, dan dia bukanlah seorang Tuhan atau bukan juga anak Tuhan. Bukan seperti orang Nasrani dan juga bukan seperti orang Yahudi yang menghinakan Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, di sini ada akidah yang harus kita luruskan, bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Di sini Nabi meluruskan bersaksi, ini persaksian yang ketiga yang akan bisa menyelamatkan kita, yang akan bisa masukkan kita ke dalam surganya, bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatu alqa ila Maryam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kalimat kun fayakun. Karena Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Allah berkehendak ya memilih ya Maryam binti Imran ya hamil tanpa ayah, dan ini adalah ujian berat bagi Maryam. Ujian berat bagi Maryam, dan Maryam itu kata Nabi SAW, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa ila Maryam. Dari golongan laki-laki itu banyak yang sempurna, Pak. Kamula minar rijali kathir, banyak yang sempurna, dan tidak adalah yang dari golongan wanita yang sempurna melainkan Maryam. Dipuji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan pujian yang sangat tinggi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Maryam, bagaimana ya kepribadian Maryam di dalam surah At-Tahrim ayat 12. Ya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Bayangkan, kenapa? Karena tuduhan yang disampaikan kepada Maryam, dia hamil tanpa suami. Biasanya apa? Berzina. Tuduhan itu sangat berat bagi Maryam. Bahkan disampaikan kepada Maryam, kamu ini dari keluarga yang baik-baik. Bukan begini keturunan kamu sebelum ini. Begitulah bahasa mereka kepada Maryam. Dan itu sangat berat bagi seorang yang baik, seorang wanita yang suci, seorang wanita yang menjaga kehormatan, dituduh dia berzina, dituduh dia melakukan perbuatan yang keji. Itu adalah tekanan berat bagi seorang wanita ya yang baik-baik kemudian dituduh melakukan perbuatan yang paling keji. Allah Subhanahu wa taala puji Maryam, Allah berikan sanjungan kepada Maryam, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan inilah pelajaran pendidikan yang mesti kita tekankan untuk putri-putri kita, untuk anak-anak kita. Sebelum kita bicara tentang masa depan, bicara tentang karir, bicara tentang kehidupan, sampaikan, bicarakan kepada putra-putri kita tentang kesucian.
tentang kemuliaan, tentang kehormatan. Ini yang harus menjadi PR besar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan jaga anak keturunan kita. Allah jaga kita dan keturunan kita, baik laki-laki maupun perempuan. Allah selamatkan mereka dari fitnah, syubhat dan syahwat. Allah jauhkan mereka dari fitnah-fitnah yang akan menjerumuskan mereka kepada perbuatan-perbuatan haram. Waliyadzubillah. Dan ini hal yang paling pokok untuk kita ceritakan tentang Maryam kepada putri-putri kita, Pak. Kenalkan sosok Maryam itu kepada anak-anak perempuan kita. Bagaimana kesuciannya Maryam, sehingga Allah pilih Maryam untuk hamil, melahirkan seorang nabi, melahirkan seorang rasul yang membawa sebuah risalah yang disampaikan kepada kaumnya. Maka saya akan nanti baca surat Tahrim ayat 12 itu, lanjutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji dan Allah tutup wa kanat minal qanitin. Yang seharusnya kalau lihat bahasa Arabnya bagaimana? Wa kanat wa kanat hiya Maryam minal qanitat, seharusnya. Tetapi di situ Allah sebutkan wa kanat minal qanitin. Salah apa tidak salah? Secara bahasa Allah Subhanahu wa taala mensifati wa kanat hiya Maryam, yang pas sebetulnya wa kanat minal qanitat. Tapi para ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah sungkapkan Maryam dengan wa kanat minal qanitin? Karena tidak ada yang menyamai ibadahnya para anbiya kecuali Maryam. Al-qanitin di situ kembali kepada kata sebagian para ulama kepada para anbiya yang memiliki keteguhan, kesungguhan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifati Maryam seperti ibadah mereka. Tidak ada kaum perempuan yang bisa menyamai ibadahnya para anbiya kecuali dia. Maka Allah sifati wa kanat minal qanitin. Begitulah Allah memuji Maryam dengan pujian yang sangat tinggi. Kenalkan Maryam itu kepada anak-anak kita. Bagaimana sifatnya, bagaimana keimanannya ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan Zakaria sebagai orang yang berhak untuk menjaga Maryam. Zakaria sendiri merasa bingung. Karena apa? Ketika Maryam berada di mihrabnya, makanan buah-buahan datang kepada Maryam tanpa dia yang mengantarkan. Bahkan yang sangat menakjubkan lagi, makanan musim dingin ada di musim panas dan sebaliknya. Sehingga Zakaria mengatakan, anna laki hadza, wahai Maryam, dari mana semua ini kau dapatkan? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Maka seketika itulah Zakaria alaihissalam seorang yang mengidam-idamkan anak keturunan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah dia berdoa kepada Allah Zakaria. Meminta apa? Meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Zakaria diceritakan bahwa saat usia sudah tua, tulang belulang sudah mulai fisik sudah mulai berkurang kekuatannya, rambut sudah mulai beruban. Disitulah dia mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana aku bisa mendapatkan keturunan di usia-usia seperti ini. Bukan hitungan manusia, bukan kali-kalinya kita. Secara manusia, istri dia mandul, dia sudah tua renta. Tapi Allah takdirkan istrinya hamil di saat dia usia senja. Ada yang mengatakan bahwa dia memperoleh anak Yahya itu
itu di usia dia 100 tahun, di umurnya yang sudah sangat senja, baru mendapatkan seorang anak yang bernama Yahya. Yahya disifati oleh Allah Azza wa Jalla, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Yahya itu memiliki semangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa Yahya itu di masa-masa kecilnya dia menangis kalau diajak main oleh kawannya. Kalau anak kita menangis kalau tidak diajak main. Yahya kecil menangis kalau diajak oleh kawannya main. Apa kata dia? Ma khuliqna, ya kita tidak diciptakan Allah Azza wa Jalla ya untuk main-main. Tidak Allah ciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Maka sejak kecil itu Allah sudah katakan, ya Yahya khudhul kitaba biquwwah. Sudah tertanam prinsip kesungguhan pada diri Yahya ya, dari seorang ayah yang luar biasa. Ini sekedar untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya dia dengan kalimatnya kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari ruhnya ya, dan ini menunjukkan bahwa dia bukan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan berikutnya, keyakinan yang pertama apa tadi? Keyakinan yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Pertama, persaksian yang bisa menyelamatkan kita. Satu, persaksian bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali. Yang kedua apa? Persaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Yang ketiga, kita bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Yang keempat, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Bersaksi, meyakini bahwa surga adalah hak dan neraka juga hak. Apa artinya bahwa kita meyakini? Ini bukan bahasa kiasan. Ini bukan hanya sekedar motivasi. Meyakini bahwa surga itu ada sekarang, dan meyakini bahwa neraka juga ada. Allah ciptakan neraka, Allah jadikan juga ciptakan surga. Di dalam hadis Nabi menyebutkan Allah Subhanahu wa taala setiap hari memperindah ya, surga Allah Azza wa Jalla yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Begitu juga nerakanya Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang tidak beriman kepadanya. Maka di sini bahwa apa yang disampaikan wal jannatu haqqun wan naru haqqun, wal jannata haqqun wan naru haqqun, ay syahida anna al jannata wan nar allataini akhbara Allahu anhuma fi kitabi thabitatani la syakka fihima. Azan. Baik, kita dengarkan azan. Bismillah. Allah. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا
Bismillah. Kita lanjutkan bahwa persaksian yang keempat yang bisa menyelamatkan kita meyakini surga hak dan neraka juga hak. Ya. Meyakini. Nah, ketika kita meyakini bahwa surga hak dan juga neraka hak, adkhalahallahul jannata, ini jawab, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalnya. Nah, di sini ada dua makna, ikhwafillah. Ada dua makna. Al-awwal, adkhalallahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub. Lianna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Ketika orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga walaupun dia berdosa. Dalam kehidupan di dunia ini dia tidak menjaga ya ibadah-ibadah, tidak menjaga apa yang Allah perintahkan, mungkin lalai, sangat bermudah-mudah dengan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, berbuat maksiat. Dia muslim tapi dia tidak menjalankan perintah Allah dan juga tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meninggal. Apakah orang yang seperti masuk surga? Kalau dia muslim, mukmin, maka menurut pendapat yang pertama ini Allah masukkan dia ke dalam surga walaupun dia berdosa. Makanya ada orang masuk ke dalam surga itu masuk tanpa didahului oleh azab, dan masuk ke dalam surga didahului dengan azab. Nah, di sini secara umum kalau dia beriman, orang mukmin, dia masuk surga insyaallah walaupun dia punya dosa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap orang yang melakukan dosa sikapnya sangat jelas. Dosa terbagi kepada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar yang pertama tingkatannya kesyirikan dan kekufuran. Maka pelakunya di dunia ini disebut musyrik atau kafir, maka jelas di akhirat dia tidak masuk surga berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelaku dosa besar yang kategorinya syirik dan kekufuran, dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah, tidak masuk surga, khalidina fiha. Begitu juga orang musyrik, atau dia beriman kepada Allah tapi dia mati dalam keadaan kesyirikan, masuklah dalam ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya ulangi, dosa terbagi kepada dua, dosa besar, dosa besar ada dua kategori.
Pertama kesyirikan dan kedua kekufuran. Pelakunya di dunia disebut musyrik dan kafir. Hukumnya mereka di akhirat di mana? Di neraka. Pelaku dosa besar selain dosa syirik dan kufur seperti apa? Dosa besar banyak. Ya, selain dari syirik apa Bang? Membunuh, berzina, mencuri, minum khamar, macam-macam. Bila mana dia meninggal dalam keadaan dia melakukan dosa besar yang ini tidak kesyirikan, maka pelakunya di dunia meninggal dia, orang yang melakukan dosa-dosa itu di dunia ini disebut apa? Fasik atau naqisul iman. Di akhirat hukumnya gimana? Ya azab. Ya. Akidah Ahlussunnah kita harus tahu itu. Bagaimana kita meyakini ini? Maka di akhirat disebut oleh para ulama tahta masyiatillah. Tak bisa kita ini neraka, tidak ada cerita. Itu jangan sekali-sekali kita mengatakan itu. Tahta masyiatillah. Artinya apa itu? Atas kehendak Allah. Kalau Allah ingin ampunkan, Allah ampuni. Kalau Allah azab, itu Allah yang punya kuasa di situ. Dan dosa-dosa kecil itu sangat mudah untuk menghapusnya dengan dua cara. Yang pertama bertaubat kepada Allah, yang kedua dengan banyak melakukan amal saleh. Apa dalilnya? Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat yang ini ke Jumat yang pekan. Apalagi Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Dan dalam riwayat lain wal umratu ila umrah kaffaratun lima bainahuma. Kita salat subuh, keluar dari masjid, kembali ke rumah aktivitas kita. Mungkin ada dosa mata, dosa telinga, dosa lisan. Salat zuhur kita berjamaah, kita berwudu, kita berjalan ke masjid ini, hadir dalam salat. Allah ampunkan dosa-dosa itu. Itu dosa-dosa kecil. Cara menghapusnya dengan bertaubat kepada Allah, yang kedua dengan berbanyak amal saleh. Nah, yang pertama ini Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Nah, kalau dia mati dalam keadaan berdosa kepada Allah Azza wa Jal, dia mengesahkan Allah, dia insya Allah tetap akan masuk surga. Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Walaupun demikian, jangan merasa bahwa yang penting kan masuk surga Ustaz. Jangan itu. Kalau bisa kita ini masuk surga tambah, jangan transit dulu. Jangan bercita-cita untuk itu. Bercita-cita masuk surga tanpa azab. Masuk surga tanpa diazab Allah Subhanahu wa taala. Beramallah kita. Bersungguh-sungguhlah kita. Banyak kita berilmu, banyak kita tahu. Amalkan ilmu kita. Makanya jangan kita membayangkan bahwa Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampunkan dosa selain dosa syirik. Bisa jadi Anda tidak termasuk yang diampunkan, ya kan? Bisa jadi orang lain yang diampunkan Allah, bukan Anda yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Nabi mengajarkan kita untuk segera bertaubat, minta ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amali. Allah masukkan dia ke dalam surga dan kedudukannya di dalam surga berdasarkan amalnya. Walaupun memang kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangat dekat kepada orang yang
beramal. Orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, yang dengan rahmatnya kita masuk surga. Maka perbanyaklah melakukan perintahnya. Jagalah agama Allah ini. Ya. Jalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Bersihkan keyakinan kita, akidah kita dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Tinggalkan semuanya. Tinggalkan semua kesyirikan itu. Nah, oleh karena itu rahimani rahimahullah, maka di dalam hadis ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita, mengabari kita, ya, fadlat tauhid wa syarafahu. Di sini Nabi menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Jadi jangan dikira tauhid itu tidak. Tauhid itu kuncinya, asasnya. Ya. Jangan, makanya subhanallah seluruh kajian, ya, kajian kita semuanya menekankan kepada tauhid. Dan betapa besar perhatian kita terhadap tauhid itu. Jangan dianggap perkara yang kecil. Sebagaimana pohon itu akan tegak, ya, dengan akar yang menghujam ke bumi, begitu juga agama ini akan tegak dengan pondasi tauhid yang ia miliki. Dia tidak akan bisa berdiri agama ini dengan baik dan kokoh kalau tanpa memiliki pondasi yang kuat, dan pondasi itulah tauhidnya. Khairal kiram rahimallah. Ana man nataqa bisyahadataini 'arifan li ma'nahuma 'amila bi muqtadahuma zahiran wa batinan. Barang siapa yang mengucapkan, bersaksi bahwa Muhammad, bahwa Allah adalah Rabb yang berhak disembah dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya dan hambanya, mengetahui makna kedua itu. Makanya kalau kita ingin rinci kan panjang. La ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukunnya apa? Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama apa? Itu apanya? Syaratnya, Bang. Apa? Rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama rukunnya apa? Ahsan. An-nafyu, menafikan. La ilaha itu kan nafi. Apa yang kita nafikan? Sembahan selain Allah. Rukun yang kedua apa? Isbat. Apa itu? Menetapkan. Apa, siapa yang kita tetapkan? Allah. Makanya tidak sempurna dia la ilaha, enggak sempurna. Kita mesti isbatkan la ilaha illallah. Nah, itu rukunnya. Kemudian kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Ada 7 syarat. Di antaranya ilmu, keyakinan, kebenaran, kecintaan. Itu semua harus ada. Harus menjadi sesuatu yang kita fahami ketika kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Muhammad Rasulullah itu juga harus dipahami maknanya. Ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah, ya, utusannya dan hambanya, maka kita harus pertama adalah kita membenarkan tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan berita yang dia bawa. Yang kedua, kita mengamalkan. Yang ketiga, kita tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan apa yang telah diajarkan olehnya. Fala yubad illa bima syara'. Maka di sinilah penekanan bahwa mencintai Nabi itu salah satu buktinya kita tidak membuat ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Kalau kita bersaksi Muhammad utusan Allah, maka lakukan ibadah sesuai dengan apa yang diajarkan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi. Karena apa yang diajarkan Nabi sudah sempurna.
Dan itu cukup. Maka oleh karena itu, ketika kita beragama ini, kita pahami sesuai dengan ya apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Naam. Di antara makna hadis ini, wa tajannaba al-ifrat wa tafrid fi haqqin nabiyyin wal karimain Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, di antara makna hadis ini yang kedua, yang pertama tadi bahwa Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid, bersaksi bahwa Allah adalah Rabb yang berhak disembah dan Muhammad sebagai utusan. Yang kedua, menjauhkan al-ifrat wa tafrid, ya berlebih-lebihan. Ya, kita ifrat, tafrid, ya arti sikap yang terlalu berlebihan dan juga tidak menunaikan terhadap dua hak Nabi yang mulia, Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi salam. Kita mencintai keduanya karena mereka berdua adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian kita menunaikan hak mereka, ya kita taati sebagai bentuk ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqarra lahum birisalah wa ubudiyatihima lillahi azza wa jalla. Ya, di antara bentuk kecintaan kita, keimanan kita, kita yakini, kita tetapkan keduanya adalah hamba Allah dan utusannya. Naam, laisa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyati, dan tidak ada dimiliki oleh Muhammad dan Isa alaihissalam hak untuk disembah. Mereka berdua adalah hamba Allah, bukan Allah yang berhak diberikan ibadah kita. Wa iqana bil jannati wan nar. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa kita mesti yakin dengan adanya surga, dengan adanya neraka. Makanya ketika bicara tentang surga, kita bicara tentang neraka, kita harus hidup keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menyediakan bagi orang yang taat surga, menyediakan bagi orang yang kufur neraka. Anna ma'aluhu ila jannah wa in sadara minhu ma'asin duna syirik. Seorang yang beriman kepada Allah azza wa jalla, ya dengan meyakini Allah Rabbnya dan Muhammad adalah nabinya, insyaallah tempat kembalinya surga walaupun dia memiliki dosa-dosa. Yang penting jangan sampai dosa kesyirikan. Nah, munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas. Di dalam hadis ini dijelaskan keutamaan tauhid, dan tauhid merupakan sebab di mana Allah memasukkan kita ke dalam surga, dan dengan tauhid sebab di mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Terakhir, ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang kita baca? Satu, fadlut tauhidi wa anna Allah yukaffiru bihi dzunub. Yang pertama adalah keutamaan tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, si'atu fadlillahi, ya, si'atu fadlillahi wa ihsani subhanahu wa ta'ala, ya, anna Allah yakfuru bihi dzunub. Yang kedua, si'atu fadlillahi wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala, luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ihsannya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas karunia dan rahmatnya untuk kita. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrad wa tafrid fi haqqil anbiya was salihin. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dan juga tidak boleh kita lalai terhadap hak siapa? Haknya para nabi, haknya orang-orang saleh. Hak kedua para nabi dan orang saleh, hak untuk kita muliakan, bukan untuk kita sembah, bukan untuk kita serahkan ibadah kita kepada mereka. Sesoleh apapun manusia, dia adalah hamba Allah, tidak boleh kita sembah. Nah, maka jangan digiring orang untuk menyembah dirinya, tapi ajarkanlah ilmu kepada orang agar orang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, fala najhad fadlahum wala naghlu fihim. Kita tidak tolak keutamaan mereka. Para anbiya memiliki kedudukan, ya kita tidak tolak ya keutamaan orang-orang saleh. Ya wala naghlu fihim, dan kita tidak gulu terhadap hak mereka. Ya kemudian kita serahkan di antara bentuk ghulu terhadap para nabi orang saleh apa? Kita sujud, kita ruku, kita serahkan ibadah kita kepada mereka. Itu bentuk ghulunya. Nah, kama yaf'alu ba'dul juhali wad dhalal, seperti mana
banyak dilakukan oleh orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat. Yang keempat, di antara pelajaran dari hadis ini, anna aqidat at-tauhid yukhalif jami' al-milal kufriyah min al-yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin. Sesungguhnya agama Islam yang dibangun di atas akidah yang benar ya sangat tidak relevan dengan agama-agama kufur seperti Yahudi, Nasrani dan agama-agama yang lain, wathaniyin ya, yang menyembah berhala, dan ad-dahriyin. Yang terakhir, yang kelima, bahwa usat al-muwahhidin la yakhluduna finnar, bahwa mukmin yang bermaksiat kepada Allah lalu dia masuk ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalamnya. Pelaku dosa, orang-orang beriman yang melakukan dosa, maka dia tidak, kalaupun dia masuk ke dalam neraka, dia tidak kekal di dalam. Inilah akidah Ahlussunnah yang mesti kita yakini, bahwa pelaku maksiat, pelaku dosa, mereka bisa jadi diazab Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosanya, tetapi akan ada syafaat untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala, disuruhnya malaikat-malaikatnya untuk mengeluarkan siapapun yang dalam dirinya memiliki dzarrah, mithqala dzarratin min iman, akan Allah angkat dari neraka ya, siapapun yang memiliki cahaya di dalam hatinya, lalu kemudian Allah akan mandikan di sebuah sungai dalam surga, lalu kemudian dia akan terlihat berseri kembali wajahnya, bahkan ketemu dengan sahabat yang lama sudah masuk ke dalam surga. Dia mengira sahabat yang baru dimasukkan tadi lebih dulu darinya. Bayangkan, sahabat yang sudah lama masuk surga bertemu dengan kawan yang baru masuk surga, yang baru dicemplungkan ke dalam sungai dalam surga itu. Kembali wajahnya indah, berseri-seri, dan bertemu dengan sahabat lamanya. Kemana saja engkau wahai saudaraku? Maka dia katakan, aku baru dimasukkan Allah SWT ke dalam surga. Bukankah kamu lebih dulu dari saya masuk surga? Masya Allah. Dia mengatakan, bukankah kamu lebih dulu dari saya masuk surga? Tapi begitulah keindahan surga, kata Nabi SAW, man la ain ra'at wala uzun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga keindahannya, dan tidak pernah terbesit dalam hati. Maka oleh karena itu kita berlomba-lombalah untuk mendapatkannya. Berlomba-lombalah kita untuk meraihnya. Tidak ada sesuatu yang mulia kecuali harus dengan pengorbanan yang tinggi. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang tinggi kecuali harus dibayar dengan bayaran yang mahal. Betul nggak? Sesuatu yang mahal, yang berharga, pastilah untuk mendapatkannya butuh perjuangan. Tidak ada sesuatu yang bernilai didapat dengan cuma-cuma. Tidak. Nabi telah mengatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah, kata Rasulullah. Maka Nabi telah juga menyebutkan huffatil jannatu bil makarih. Ketahuilah oleh kita bahwa jalan-jalan yang menuju kepada surga itu pasti berat jiwa kita melakukan. Sesuatu yang sangat berat bagi jiwa kita. Tapi apa? Wa huffatil jannatu bisyahwat, dan ternyata neraka itu diiringi dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat-syahwat kita. Maka berjuanglah untuk terus bersabar, istiqamah di atas jalan al-haq, walaupun berat, tapi insya Allah akan ada kesudahan yang indah di sisinya. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu, dan kita mati dalam keadaan beriman, tidak ada kesyirikan dan tidak ada dosa kecuali telah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan
sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara